Hey guys, welcome to Other Expert. Kalau berbicara tentang film Hollywood, pastinya kita tidak asing lagi dengan beberapa studio produksi film besar ternama seperti Disney, Warner Bros, Universal Studio, dan lain-lain. Tapi di video ini, kita tidak akan membahas film dari studio yang disebutkan tadi, tapi dari studio A24. Bagi kebanyakan orang, A24 mungkin masih terdengar asing. Jadi, A24 merupakan studio independen yang bisa dibilang dapat menandingi berbagai studio produksi film besar lainnya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa film produksi A24 yang sudah memenangkan beberapa penghargaan film, seperti Academy Awards atau Oscar dan Golden Globe Awards. Berdiri sejak tahun 2012, sebanyak 96 film dengan berbagai jenis dan genre telah dihasilkan oleh A24. Studio independen ini terkenal dengan film bergenre horor dan thrillernya. Walaupun begitu, A24 juga masih mempunyai banyak film berkualitas yang tidak kalah seru, yang sayang untuk kalian lewatkan. Untuk itu, inilah 10 film terbaik dari studio A24. Tapi sebelum itu, subscribe ke channel ini untuk mendapatkan info game dan film menarik dari kami. Yang pertama di nomor 10 adalah 8th Grade. Film dari direktor Bo Burnham ini rilis pada 13 Juli 2018. 8th Grade bercerita tentang seorang remaja perempuan introvert bernama Kayla dalam menjalani kesehariannya di kelas 8 yang merupakan tahun terakhirnya di masa SMP. Dia mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dengan orang lain, yang menyebabkan dia tidak memiliki teman. Bo Burnham membuat film ini berdasarkan pengalaman pribadinya sendiri dalam menghadapi masalah anxiety semasa sekolahnya. Secara umum, film 8th Grade mendapatkan pujian dari para kritikus film, terutama dari berbagai skenario yang dirancang oleh sutradara dan performance acting dari Elsie Fisher dalam memerankan sosok Kayla. Selain itu, film ini juga berhasil memperoleh berbagai penghargaan lain, termasuk berbagai nominasi yang didapatkan pada ajang bergengsi Golden Globe Awards. Bagi kalian yang ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi introvert, film ini cocok untuk kalian tonton. Selanjutnya ada Good Time di nomor 9. Film dari sutradara Benny dan Josh Safdie ini rilis pada 11 Agustus 2017. Good Time bercerita tentang kakak beradik bernama Connie dan Nick yang melakukan sebuah perampokan di sebuah bank. Perampokan yang berakhir menjadi bencana tersebut yang ditangkap oleh polisi dan harus berakhir di penjara. Sementara Connie berhasil kabur meskipun ia harus kehilangan uang tersebut. Connie yang tidak tega melihat adiknya berada di dalam penjara harus mengejar waktu untuk berusaha membebaskannya. Tempo film ini yang cepat membuat penonton selalu terhook kepada alur ceritanya, meskipun beberapa kali juga melambat di beberapa scene. Dan pada sectionnya yang lambat ini, dimanfaatkan dengan cerdas oleh Safdie bersaudara untuk memperkenalkan para karakter baru. Film yang dibintangi oleh aktor Robert Pattinson ini juga pastinya mendapatkan ulasan positif dari para kritikus film. Lalu di nomor 8 ada The Lighthouse. Film yang disutradari Robert Eggers ini rilis pada 18 Oktober 2019. Film ini merupakan film kedua Robert Eggers setelah The Witch di tahun 2015. The Lighthouse diperankan oleh Robert Pattinson sebagai Ephraim Winslow dan William Dafoe sebagai Thomas Wake. Jadi, film ini menceritakan tentang dua orang penjaga mercusuar yang baru memulai tugasnya di sebuah pulau terpencil. Film ini mengambil setting pada tahun 1890-an. Thomas berada di sana bersama dengan asistennya Ephraim Winslow yang dulunya merupakan seorang tukang kayu. Di tempat tersebut, mereka berdua dihadapkan dengan suasana yang penuh dengan kesepian dan kesendirian. Kondisi yang terisolasi membuat keduanya merasa terancam kehilangan kewarasan. Ditambah lagi, dengan banyaknya mimpi buruk yang pelan-pelan menyiksa mereka. Film ini bisa dibilang cukup unik karena memiliki rasio 1,91:1, ditambah dengan filter hitam putih sehingga film ini terlihat seperti direkam tahun 1890. Kemudian di nomor 7 ada The Witch. Film dari sutradara Robert Eggers ini rilis pada 18 Oktober 2015. Film ini merupakan debut pertama Robert Eggers menjadi sutradara. The Witch dibuka dengan pengusiran keluarga Williams karena masalah perbedaan agama dari sebuah kota di Inggris. Mereka akhirnya berpindah dan membangun sebuah rumah di dekat hutan untuk memulai kehidupan baru mereka. Tapi tidak lama setelah mereka pindah, mereka mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan dalam mengurus ladang pertanian mereka. Belum lagi, sebuah tragedi dan musibah juga menimpa keluarga ini, yang semakin menambah penderitaan mereka. Dengan nuansa klaustrofobik yang kental, film ini membuat kita merasakan environment-nya sebagai suatu tempat yang nyata. Jadi seolah-olah kita berada di tengah-tengah mereka. Scoring film ini juga mengingatkan kita tentang betapa pentingnya peran musik yang menyeramkan untuk film horor seperti ini. Didukung dengan aktris dan aktor terkenal seperti Anya Taylor-Joy dan Ralph Neeson, menjadikan sebuah nilai plus untuk film ini.
Selanjutnya ada Room di nomor 6. Film dari sutradara Lenny Abrahamson ini rilis pada 1 Maret 2016. Cerita film ini berpusat pada kehidupan sehari-hari seorang ibu dan anaknya yang jauh dari kata normal. Joy atau yang biasa dipanggil Ma oleh anaknya, yaitu Jack, harus membesarkan anaknya dalam sebuah gudang sempit tanpa bisa melihat dunia luar. Jadi, Ma adalah korban pemerkosaan sekaligus penculikan. Dia diculik saat ia berusia belasan tahun oleh seorang pria yang dipanggil Old Nick. Dan ia disekap dan dikurung dalam ruangan sempit dan dikunci dengan password yang hanya diketahui oleh Old Nick. Film drama yang heartwarming ini mengantarkan Brie Larson sebagai aktris utama terbaik Oscar 2016. Di tahun 2016 juga, Brie Larson juga berhasil memperoleh piala Golden Globe untuk film yang sama. Lalu ada The Farewell di nomor 5. Film dari sutradara Lulu Wang ini rilis pada 25 Januari 2019. The Farewell merupakan film drama keluarga yang dibintangi oleh Awkwafina. Film ini diadaptasi dari kisah nyata sang sutradara yang berasal dari etnis Cina, di mana memiliki tradisi khusus ketika sedang menghadapi orang tua yang didiagnosis penyakit mematikan. Topik ini dibawakan dalam alur cerita yang rapi dan elegan. Sebagian besar dialog memiliki banyak makna dan pesan yang tidak bisa kita lewatkan, mulai dari interaksi yang heartwarming maupun dialog berselisih yang intens. Berdasarkan kebohongan yang sebenarnya, film indie ini menceritakan kisah Awkwafina yang berperan sebagai Billy, seorang wanita muda yang lahir di Cina tetapi dibesarkan di Amerika Serikat. Ketika mengetahui bahwa neneknya bernama Nainai telah didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir, film The Farewell berhasil mengantarkan Awkwafina sebagai Best Actress dalam penghargaan Golden Globe 2020 dan menjadikannya aktris Asia pertama peraih piala Golden Globe. Selanjutnya di nomor 4 ada The Lobster. Film dari sutradara Yorgos Lanthimos ini rilis pada 16 Oktober 2015. Film ini bersetting di suatu dunia di mana manusia dewasa harus berpasangan, dan kalau tidak, mereka akan diubah menjadi hewan. David sebagai seorang suami yang baru saja ditinggalkan oleh istrinya, terpaksa harus segera mencari pasangan dalam waktu 45 hari. Dilihat dari sinopsis film ini, sebenarnya story-nya bukan tentang romance komedi apalagi drama komedi. Tidak sekedar berbasis premis singkat, sepertinya penulis naskah benar-benar sudah memikirkan matang-matang soal dunia yang ia buat. The Lobster seolah-olah telah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk menjawab keambiguan di dunia yang surrealis ini. Film yang dibintangi aktor dan aktris papan atas seperti Colin Farrell, Rachel Weisz, Olivia Colman, dan John C. Reilly ini berhasil masuk nominasi Oscar untuk Best Original Screenplay. Lalu ada Lady Bird di nomor 3. Film dari sutradara Greta Gerwig ini rilis pada 3 November 2017 dan merupakan debut pertama Greta Gerwig sebagai sutradara film. Film ini bercerita tentang konflik pribadi yang terjadi antara anak perempuan bernama Christine, atau lebih suka dipanggil Lady Bird, dengan ibunya, yang walaupun banyak dianggap memiliki cerita yang sederhana, tapi sangat relatable dengan kehidupan banyak orang. Film ini benar-benar bisa merepresentasikan kehidupan remaja perempuan pada umumnya. Walaupun menampilkan cerita romance, fokus cerita film ini adalah tentang hubungan ibu dan anaknya. Berbeda juga dari kebanyakan film lainnya, konflik terjadi bukan karena jarangnya komunikasi, namun tentang kasih sayang yang disampaikan dengan cara yang berbeda. Film ini berhasil membawa 2 piala Golden Globe pada tahun 2018 untuk film musikal atau komedi terbaik, dan untuk aktris terbaik. Kemudian di nomor 2 ada Uncut Gems. Film yang disutradari oleh Safdie bersaudara ini rilis pada 13 Desember 2019 di Amerika dan rilis pada 31 Januari 2020 di Netflix. Uncut Gems bercerita tentang Adam Sandler yang berperan sebagai Howard Ratner, seorang pemilik toko perhiasan yang kecanduan berjudi dan berusaha lari dari berbagai hutangnya dengan menjual batu opal hitam yang langka dari Ethiopia kepada pemain basket Boston Celtics, yaitu Kevin Garnett. Pada awal-awal film mungkin masih kelihatan tenang, tapi akan ada banyak muncul momen intens yang tidak terduga. Adu jotos, teriakan, dan makian semuanya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Film ini membawa perasaan penonton seolah-olah ikut ke dalam ketegangan yang dialami Howard, dengan cerita yang unik, interaksi yang keras, dan ending yang menarik. Film ini benar-benar memberikan pengalaman yang intens. Jadi, kalau kalian suka menonton orang-orang yang berteriak satu sama lain, kalian akan menyukai film ini.
Dan yang menjadi nomor 1 di list ini adalah Hereditary. Film dari sutradara Ari Aster ini rilis pada 8 Juni 2018. Hereditary merupakan film bergenre horor yang menceritakan tentang Annie, seorang perempuan yang sangat tertutup dengan banyak rahasia, yang banyak mendapatkan teror setelah ibunya meninggal. Ia hidup dengan suami dan anak-anaknya, yaitu Peter dan Charlie. Rumah tangga Annie diuji dengan banyaknya teror yang setiap harinya datang. Annie kemudian mencoba mencari tahu misteri di keluarga tersebut adalah warisan yang didatangkan oleh keluarganya di masa lalu. Bahaya yang mengancam justru semakin besar. Pilihan pemain untuk memerankan karakter-karakternya dalam film ini benar-benar harus dipuji. Dengan performance acting mereka yang berhasil menyampaikan kesan misterius dengan baik. Apalagi acting dari Toni Collette yang sangat memukau dan emosional. Dan itulah guys 10 film terbaik dari studio A24. Bagaimana pendapat kalian tentang film-film tersebut? Atau mungkin kalian tahu film-film lain yang seharusnya di list? Tuliskan di kolom komentar di bawah. So that was it guys. Thanks for watching this video. Hope you enjoyed. Leave a like and comment. Share video ini ke teman-teman kalian. Dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. And see you in the next video.